Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Ramadhin Rashid dengan NPM 24120111151. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah hak asasi manusia, baik di dunia maupun di Indonesia. Kita semua tahu bahwa HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun dan dimanapun. Tapi, perjalanan panjang menuju pengakuan HAM yang seperti kita pahami sekarang itu tidaklah mudah. Mari kita bahas bersama di video kali ini. Saya akan lanjut ke bagian pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia di dunia. Sejarah HAM di dunia itu dimulai jauh sebelum istilah hak asasi manusia dikenal. Pada awalnya, gagasan tentang hak-hak manusia muncul dari perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan salah satu tonggaknya adalah Magna Carta di Inggris tahun 1215. Dokumen ini dibuat karena para bangsawan itu menuntut Raja John untuk menghormati hak-hak mereka dan membatasi kekuasaan raja. Dari sini muncul ide bahwa penguasa pun tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lalu, pada abad ke-17 muncul Petition of Rights tahun 1628 dan Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris yang menegaskan hak atas kebebasan dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Kemudian, di abad ke-18, dua peristiwa besar semakin memperkuat gagasan Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776 yang menyatakan bahwa all men are created equal. Artinya, semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Yang kedua, ada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis tahun 1789 yang lahir dari Revolusi Prancis, menegaskan bahwa hak dan kebebasan adalah milik setiap manusia, bukan pemberian penguasa. Namun, pengakuan global terhadap HAM baru benar-benar kokoh setelah tragedi Perang Dunia Kedua. Kejahatan manusia yang luar biasa saat perang, seperti genosida dan pelanggaran hak hidup, mendorong masyarakat dunia untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal PBB pada tahun 1945. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau yang kita kenal dengan DUHAM. Deklarasi ini berisi 30 pasal yang menegaskan hak-hak dasar manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau kewarganegaraan. DUHAM menjadi dasar bagi berbagai konvensi internasional tentang HAM dan diakui sebagai tonggak utama perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Bagian kedua akan saya lanjutkan, yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sekarang, saya akan beralih ke sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sebenarnya, nilai-nilai hak asasi manusia sudah hidup dalam budaya bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial sudah mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami banyak pelanggaran HAM, seperti penindasan, perampasan kebebasan, dan kerja paksa. Dari sinilah muncul semangat untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri yang merupakan bentuk perjuangan HAM paling mendasar. Dan ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pengakuan terhadap HAM langsung tercermin dalam pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea pertama dan keempat, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pengaturan HAM secara rinci baru muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada bab 10A, pasal 28A sampai 28 junto, yang mengatur hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan berpendapat, hingga hak atas rasa aman.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dua undang-undang ini memperkuat perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen. Dalam perkembangannya, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM, seperti Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Meskipun begitu, hingga kini masih ada tantangan besar dalam penegakan HAM, terutama terkait pelanggaran HAM masa lalu, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Artinya, perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia masih terus berjalan dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari perjalanan panjang sejarah HAM, baik di dunia maupun di Indonesia, kita bisa belajar bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak pernah datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan kesadaran dan keinginan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai generasi muda dan calon sarjana hukum, kita punya peran penting untuk menjaga dan menegakkan HAM. Bukan hanya lewat teori, tapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Jangan lupa untuk selalu menghargai hak orang lain sebagaimana kita ingin hak kita juga dihormati. Saya Salwa Ramadhani Rashid ingin menutup presentasi video kali ini. Terima kasih.